Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everyone. Hi. Hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Hi there, selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. How are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always good. Miss berharap dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. On this lovely day, we are going to continue our English online class. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan kelas online bahasa Inggris kita. And for today, we are going to learn about articles. Jadi untuk hari ini materi pembelajaran bahasa Inggris kita adalah tentang articles. Jadi articles dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih? Langsung saja kita mulai. Oke, jadi sebelum Miss menjelaskan apa itu artikel, mari kita lihat dulu contoh yang ada pada layar ini. Nah, yang pertama kita melihat ada sebuah pisang berwarna kuning. Yang kedua, ada satu atau sebuah penghapus yang berwarna hitam. Nah, kalau kita mau bilang ini adalah sebuah pisang, berarti bahasa Inggrisnya adalah this is a banana. Kalau kita mau lanjut lagi, pisang tersebut berwarna kuning. Berarti the banana is yellow. Oke, this is a banana. The banana is yellow. Ini adalah sebuah pisang. Pisangnya berwarna kuning. Oke, next. Yang kedua, gambar yang kedua adalah gambar penghapus berwarna hitam. Kalau kita ingin menyebutkan ini adalah sebuah penghapus, berarti this is an eraser. Berarti penghapusnya berwarna hitam. The eraser is black. Oke? Next, kita pindah ke contoh yang selanjutnya. Ada gambar gajah dan gambar tas. Nah, kalau mau kita bilang ini adalah seekor gajah. This is an elephant. The elephant is big. Gajahnya besar. This is a bag. Ini adalah sebuah tas. The bag is blue. Tasnya berwarna biru. Oke, yang biasa anandaku gunakan artikel itu merupakan kata sandang ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu artikel itu dibagi menjadi 3, yaitu a, an, dan the. Oke, jadi a, an, dan the. Nah, seperti apa ini? Kapan digunakan? Nah, a dan an itu bermakna satu. Apakah dia sebuah, seseorang, sebiji, atau seekor, kita bisa menggunakan e dan en. Nah, e dan en ini bermakna sama. Bisa digunakan pada saat kita menyatakan seorang, sebuah, sesuatu, seekor, sebiji, sehelai, dan lain-lain. Tapi yang membedakan e dan en adalah, nah, bisa anandaku lihat. Di sini, this is a banana. This is an eraser. Nah, ini kan sama-sama ini. Ini adalah sebuah pisang, sedangkan ini adalah sebuah penghapus. Sama-sama menunjukkan sebuah. Tapi kenapa ada e, kenapa ada en? Kenapa tidak semuanya e saja atau kenapa tidak semuanya en saja? Oke? Inilah yang menjadi perbedaan. Oke? Jadi e atau huruf a ini yang dibaca e, yang bermakna ini sebuah atau juga bisa bermakna seseorang, seekor, dan lain-lain. Ini digunakan ketika huruf yang mengikutinya adalah huruf mati atau yang disebut juga dengan konsonan. Oke, jadi huruf mati itu contohnya B, C, D, F, G, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan huruf mati. Jadi kalau kita ingin menunjukkan sebuah, seseorang, sebiji, seekor, sehelai, nah apa bahasa Inggrisnya itu, Miss? Nah, itu adalah bahasa Inggrisnya satu huruf saja. Sudah bermakna seseorang, bisa bermakna sesuatu, bisa bermakna sebuah, seekor, dan lain-lain. Sedangkan en yang bermakna sama seperti berbeda penggunaannya. Kalau harus ketemu dengan huruf konsonan atau huruf mati, sedangkan en harus bertemu dengan huruf hidup atau yang biasa juga kita kenal dengan huruf vokal. Apa saja itu huruf vokal? Yaitu A, I, U, E, O.
Oke, jadi A, I, U, E, O. Nah, itu adalah huruf vokal. Oke, jadi kalau kita ingin menentukan apakah kita menggunakan E atau En, itu ditentukan dengan kata yang mengikutinya. Atau huruf apa setelah huruf tersebut, huruf E atau En tersebut. Kalau dia huruf selain A, I, U, E, O, berarti kita harus pakai E. Sedangkan kalau dia huruf pertamanya dari kata tersebut adalah A, I, U, E, O, berarti kita tidak boleh pakai E. Yang lebih tepat adalah kita pakai En. Oke, jadi E untuk menunjukkan sesuatu, sebuah, seseorang, untuk yang bendanya cuma satu, jumlahnya cuma satu, dan diikuti dengan huruf konsonan atau huruf mati. Berbanding terbalik dengan En yang bermakna sama tapi penggunaannya berbeda dengan harus diikuti dengan huruf hidup. Jadi kalau bersama dengan huruf mati atau huruf konsonan, En harus diikuti dengan huruf hidup atau huruf vokal. A, I, U, E, O itu adalah huruf vokal. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini eraser, huruf pertamanya adalah E. Nah, huruf hidup itu kan A, I, U, E, O, berarti E di sini huruf pertamanya. Nah, tidak boleh kita pakai E, tapi harus kita pakai adalah En. Oke, jadi bisa dibedakan ya. Untuk menunjuk dan En ditunjukkan atau menunjukkan sesuatu atau yang bendanya cuma satu, jumlahnya cuma satu, tapi kalau itu digunakan kalau dia ketemu dengan atau diikuti dengan huruf mati atau huruf konsonan. Sedangkan En diikuti dengan huruf hidup atau huruf vokal A, I, U, E, O. Oke, jadi perhatikan huruf pertama dari kata tersebut yang ada di belakangnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah ini dan En, ada juga yang namanya artikel de. Nah, kalau de ini digunakan kapan? Oke, jadi de ini digunakan untuk apa? Ya, untuk refer to specific or particular noun. Jadi, kalau misalnya di sini kan kita sudah menunjukkan this is a banana. Ini adalah sebuah pisang. The banana is yellow. Pisangnya berwarna kuning. Nah, di sini kita tidak perlu lagi menggunakan a banana, sebuah pisang berwarna kuning. Kita hanya bisa menggunakan the. Kenapa? Karena sebelumnya banana sudah disebut, makanya kita tidak usah lagi menggunakan e atau en. Tetapi karena bendanya sudah jelas, yang dimaksud atau yang disebutkan adalah pisang tersebut, pisang ini, makanya kita menggunakan the. Oke, jadi the digunakan kalau bendanya sudah jelas yang mana dimaksud. Jadi, kalau misalnya kalimat pertamanya itu this is a banana, kalimat keduanya tidak perlu lagi pakai e atau en. Kalau sudah disebutkan sebelumnya katanya atau bendanya sudah diketahui sebelumnya. Ini kan kalimat pertamanya sudah kita ketahui, apa bendanya, apa buahnya, yaitu banana. Makanya pas di kalimat kedua, kita tidak perlu lagi menggunakan e atau en, tapi kita bisa menggunakan kata de. Oke, jadi kalau e sama en itu bermakna atau berjumlah satu hanya untuk benda yang jumlahnya satu, tapi kalau de ini bisa digunakan ketika bendanya banyak maupun satu. Oke, itu yang membedakan. Next, contoh yang kedua. This is an eraser. The eraser is black. Nah, seperti yang Miss sudah jelaskan tadi bahwa the itu digunakan ketika bendanya sudah jelas, sudah pernah disebutkan sebelumnya. Sudah diketahui yang mana benda tersebut yang dimaksud, kita boleh menggunakan the di kalimat yang kedua. Oke, nah seperti contoh yang pertama, contoh yang kedua juga di kalimat pertama kita sudah menyebutkan eraser. Penghapus apa yang dimaksud. Makanya di kalimat kedua kita tidak perlu lagi menuliskan an eraser, tapi an itu diganti menjadi kata the. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jadi begitupun untuk di contoh yang ini. This is an 11. The 11 is big. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi bahwa e dan en ini dia berjumlah satu, only one, singular untuk benda yang jumlahnya satu. Yang membedakan hanyalah e digunakan untuk huruf konsonan atau huruf mati, sedangkan en digunakan untuk benda yang awalan hurufnya itu adalah huruf hidup atau A, I, U, E, O. Nah, contohnya gajah. Gajah kan bahasa Inggrisnya elephant. Berarti dia huruf pertamanya E. Apakah dia harus menggunakan E atau en? Oke, very good. Jadi dia harus menggunakan kata
N. Kenapa? Karena elephant di sini huruf pertamanya ada huruf hidup atau huruf vokal. Oke? Gitu ya. Dan yang di kalimat kedua, nah seperti yang Miss sudah jelaskan tadi bahwa the bisa digunakan apakah bendanya banyak atau bendanya sedikit, itu kita bisa menggunakan the. Yang menjadi persyaratan hanyalah ketika kita sudah mengetahui benda tersebut, baru boleh kita mencantumkan kata the di sini. Nah ini kan elephant sudah ditahu, nah gajah ini yang dimaksud. Makanya kita boleh menggunakan kata the di sini di kalimat keduanya, oke? Begitupun untuk contoh yang selanjutnya. Contoh tas ini. This is a bag. Ini adalah sebuah tas. Bisa dilihat seperti penjelasan Miss tadi bahwa yang berjumlah satu ini, yang bermakna satu, yang berarti bisa sebuah, seekor, seorang, dan lain-lain, harus diikuti dengan huruf mati. Oke, di mana dia selain dari huruf hidup a, i, u, e, o. Nah, di sini B kan ini adalah huruf mati. Makanya dia adalah di sini bukan en. Oke? Dan setelah itu kalimat selanjutnya, the bag is blue. Tasnya berwarna biru. Kenapa bukan di sini a bag, sebuah tas? Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah menjelaskan tas apa yang dimaksud. Oke, sudah jelas bendanya. Oke, jadi sama en di sini untuk jumlahnya satu, the bisa untuk jumlahnya banyak ataupun jumlahnya sedikit. Yang membedakan hanyalah penggunaannya. En untuk huruf hidup a, i, u, e, o, sedangkan untuk huruf mati. Oke, selain a, i, u, e, o. Oke, bisa dipahami ya. Dan untuk hari ini, sebelum Miss memberikan tugas atau tasnya hari ini, Miss berikan lagi penjelasan ya. Jadi di sini yang bermakna sebuah, seseorang, bisa juga bermakna sebiji, sesuatu. Kita gunakan ketika dia bertemu dengan huruf selain huruf a, i, u, e, o. Oke? Jadi kita harus memperhatikan dulu huruf pertama dari kata tersebut. Oke? Jadi ini adalah kata bahasa Inggrisnya ya. Kosakata bahasa Inggrisnya yang dimaksud. Oke? Sedangkan en itu untuk huruf hidup atau vowel. A, I, U, E, O, untuk huruf mati selain A, I, U, E, O. Dan the digunakan untuk kata benda yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Seperti yang Miss sudah jelaskan tadi. The digunakan ketika kita sudah jelas benda apa atau apa hal tersebut yang sudah disebutkan, dibicarakan. Baru kita boleh menggunakan the. Oke? And then for our task today, untuk tugas kita hari ini, Miss hanya memberikan 5 nomor, number 1 until number 5. Silahkan ditulis di bukunya masing-masing. Fill in the blanks with the article an, or the. Isilah di bawah ini menggunakan atau en, atau the. Sesuai dengan penjelasan Miss yang sudah Miss berikan tadi, oke? Jadi silahkan dijawab. Ditulis dulu soalnya, lalu nanti jawabannya digaris bawahi. Oke, silakan dikerjakan di buku tulisnya number 1 until number 5, nomor 1 sampai nomor 5. Kalau sudah selesai bisa minta tolong ayah atau bundanya untuk difotokan buku tulisnya. Kalau ada yang masih kurang dipahami, silahkan dinonton ulang dulu videonya. Tapi kalau misalnya masih belum dipahami, silakan hubungi Miss di WA pribadinya Miss. Oke? So I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and participation in this online classroom, and I'll see you in the next meeting on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day everyone. Bye bye.